Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polotus, kita membahas kembali seputar yang sedang hangat-hangat dibicarakan pada minggu terakhir dalam percaturan politik di Republik ini. Masih seputar tentang bagaimana isu Partai Umat yang hari ini sudah mengalami titik jelas, yaitu diberikan waktu oleh KPU dan Bawaslu RI untuk melakukan verifikasi ulang dari tanggal 21 Desember sampai tanggal 30 Desember di dua provinsi yang dianggap tidak lolos, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara. Pelutus yang berbahagia cukup menarik kali ini, dan ada beberapa pendapat para ahli dan beberapa pakar atau pendapat teman-teman mengatakan bahwa bisa jadi juga ini ada skenario dari para begawan-begawan politik termasuk Amin Rais yang sedang mendesain, sedang men-setting hal ini sehingga sampai hari ini seakan-akan Partai Umat adalah bintang verifikasi faktual. Orang mulai menanyakan, seandainya benar Partai Umat itu tidak lolos di ujung-ujung, mengapa ketika dari 42 partai dan terjadi ketika di akhir-akhir verifikasi administrasi yang tersisa tinggal 24 partai, mengapa ketika PKP, kemudian Partai Prima, kemudian Partai Republiku, Republik Satu, Parsindo, dan 6 partai yang lain gugur, mengapa Partai Umat tidak ikut gugur? Partai Umat tetap bertahan di antara 18 partai yang ada dan gugur di ujung-ujung yang pada hari tanggal 14 Desember. Nah, ini ada segelintir orang melihat ini ada sebuah desain, ada permainan tingkat tinggi yang jika ini terjadi, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini sebuah permainan para begawan politik dengan menggunakan pola lama yang pernah dimainkan oleh SBY pada tahun 2004, yaitu politik tertindas, politik melo, tapi mulai didesain dengan sebuah gaya yang sangat hebat, sehingga hari ini orang mengatakan, jika tanggal 30 Desember nanti Partai Umat lolos, dan itu pasti lolos. Karena kalau cuma verifikasi faktual di dua provinsi, dengan sebuah partai yang sumber daya dianggap cukup, cuma menggempur dua provinsi dengan waktu yang cukup lama, 9 hari, itu dikatakan sudah pasti lolos. Memang saya melihat, ketika kemarin saya meluncurkan video tentang Partai Umat akhirnya lolos, ada beberapa netizen yang banyak yang nyinyir. Ada yang mengatakan, wah saya sampai keramas 3 kali membaca berita ini, video ini. Yang seolah-olah pasti Partai Umat tidak akan lolos. Saya katakan, saya ini pelaku di lapangan. Saya adalah bagian salah satu partai yang diverifikasi dan akhirnya lolos juga. Artinya, sebuah partai yang melakukan verifikasi faktual di 34 provinsi yang begitu luas, namun ketika cuma diberikan cuma 2 provinsi aja dengan waktu yang ada yaitu 9 hari, ini sudah pekerjaan mudah. Kemarin semua orang meragukan ketika Partai Umat itu melakukan gugatan, walaupun dia menggandeng Denny Indrayana, seorang pakar hukum, seorang pesohor juga di Republik ini. Kemudian bagaimana Pak Amin Rais, Majelis Syuro dari Partai Umat itu sampai mengumpulkan donasi, mengumpulkan 30 pengacara untuk melakukan gugatan. Nah, itu orang pasti mengatakan mau lawan KPU, mau lawan penguasa, ya udah pasti gugur. Gitu, seperti itu. Saya juga agak pesimis ketika Pak Amin Rais dengan begitu sangat antusias, begitu menggebu-gebu, begitu juga pengurus-pengurus Partai Umat ingin melakukan gugatan. Nah, akhirnya ketika terjadi mediasi dengan KPU, dengan Bawaslu, bahwa mereka diberi kesempatan untuk verifikasi faktual, untuk yang ketiga kalinya lah kita sebut, dan cuma di 2 provinsi, ya ini orang akan mengatakan, ya pasti mereka lolos, seperti itu. Nah, cuma tadi saya katakan, ada desain, sehingga ada yang mengatakan di teman-teman sebuah organisasi, karena melihat ada kedekatan-kedekatan tertentu, di misalnya di KPU, kemudian di Bawaslu, dan siapa Pak Amin Rais dari organisasi yang sama. Jadi, wah kalau sampai di tanggal 30 lolos, berarti dalam tanda petik Partai Umat ini sudah kampanye duluan. Karena kalau kita lihat buka trending-trending di misalnya di Google di mana-mana, Partai Umat malah masih masuk salah satu perbincangan. Jadi artinya dari 9 partai yang diverifikasi, Partai Umat adalah bintangnya. Dari 9 partai baru diverifikasi itu ada sebuah partai lama yang sudah masuk parlemen, yaitu Hanura. Namun karena tidak memasuki parliamentary threshold, akhirnya dia juga diverifikasi. Kemudian ada 4 partai yang sudah pernah mengikuti pemilu tahun 2019, yaitu misalnya seperti Partai Garuda. Kemudian ada 3 partai lain. Nah, partai-partai yang benar baru saat ini yang ikut verifikasi faktual yaitu tadi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), kemudian Partai Buruh,
partai buruh yang dibentukkan dari lama dan dibentuk lagi, dan 2 partai lagi yang benar-benar masih baru, seperti itu. Jadi ada 9 partai yang diverifikasi faktual, 1 partai lama yang sudah masuk parlemen dan akhirnya menjadi non parlemen, yaitu Hanura, dan ada 8 partai baru, kemudian yang 4-nya sudah pernah ikut pemilu 2019 dan 4-nya belum ikut pemilu. Nah, yang menarik kali ini kita menyoroti Partai Umat, yang artinya seolah-olah ketika tanggal 30 dia dinyatakan lolos verifikasi faktual tahap ketiga, kita sebut tahap ketiga, berarti dia sudah disebut kampanye awal, ya, karena dalam bentuk verifikasi faktual pun dia bisa mencuri perhatian banyak orang, menyedot perhatian banyak orang, walaupun banyak tanggapan-tanggapan orang yang nyinyir terhadap Pak Amin Rais itu, bahwa ya ada yang menyebutnya gelandangan politik sedang cari donasi untuk bagaimana melakukan gugatan dan lain-lain. Tapi yang pasti ketika Partai Umat bisa ikut pemilu di 2024, nah ada yang keter-ketir, ada yang sudah mulai bagaimana yang tentang yang satu itu. Tapi kami sedang tidak menyinggung partai-partai lain. Kami tidak, dalam hitungan kami, apalagi hitungan partai misalnya PKN itu tidak mau sikut-penyikut, tapi mari berjalan seiringan, mari berlomba, seperti itu. Jadi pembahasan kali ini kami melihat ada indikasi seperti itu, bahwa ada permainan tingkat tinggi, ada sebuah desain, ada sebuah settingan ketika nanti pada akhirnya Partai Umat lolos menjadi peserta pemilu 2024. Dan jika ini terjadi, nah kita akan lihat di situlah kualitasnya Ketua Majelis Syuro Partai Umat, bahwa betul-betul Pak Amin Rais adalah begawan politik yang harus diakui. Mungkin orang-orang yang nyinyir itu mungkin mulai berkurang. Dalam hal ini saya tidak membela Amin Rais, tapi kita harus akui kualitas. Karena kata Rocky Gerung, bahwa bangsa ini kehilangan nuansa intelektual. Bangsa ini kehilangan tradisi intelektual. Itu yang terjadi ketika Indonesia merdeka tahun 45. Tradisi-tradisi intelektual begitu hebat. Begitupun sampai tahun 2000. Kita ketika melihat bagaimana di Taman Ismail Marzuki, di sana berkumpul para penyair, para intelektual. Nah, hari ini mulai meredup. Hari ini orang dengan intelektual pas-pasan bisa mencalonkan diri menjadi wali kota, bupati, gubernur, dan bahkan presiden. Nah, kita merindukan nuansa intelektual, perdebatan-perdebatan intelektual seperti pada saat awal-awal kemerdekaan dan di awal-awal reformasi. Pelotus yang berbahagia dimanapun berada, terima kasih telah menonton tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinautawan.